Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah wa timan rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat dari Allah tersebut bisa kita manfaatkan, gunakan dan maksimalkan untuk senantiasa beribadah kepadanya dengan berbagai wasilah atau berbagai cara dan kaifiah yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sajalah orang yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua untuk dijadikan panutan, orang yang menjadi contoh bagi kita bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan ketika nikmat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, semoga nikmat tersebut menjadi berkah untuk kita semuanya. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan kajian keilmuan kita untuk menguatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian ilmu itu. Masih berkaitan dengan ibadah, juga masih berkaitan dengan sholat. Setelah kita mempelajari, mengkaji berkenaan makna sholat, syarat-syaratnya apa saja, kemudian bertoharohnya, kemudian kaifiatnya dari mulai gerakan, lalu bacaan, lalu isi dari doa-doa yang ada di dalam sholat itu, mudah-mudahan ketika kita melakukannya lebih khusyuk. Dan kemarin telah dibahas berkenaan dengan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 5. Sebagaimana kita sama-sama telah mengetahuinya. Dan kita pun telah mengetahui bagaimana Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu ini dalam peristiwa yang begitu luar biasa, yaitu terjadi ketika suatu peristiwa yang hebat terjadi pada peristiwa Mi'raj. Dan peristiwa itu ada 2 yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu itu pada peristiwa Mi'raj. Seperti halnya yang telah kita ketahui bahwa sholat 5 kali sehari semalam itu, 5 waktu itu merupakan final, keputusan final dari Allah ketika awalnya diperintahkan kita sholat itu kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 50 kali. Dan setelah bolak-balik menyampaikan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Musa, maka Rasulullah menerima akhirnya sholat wajib itu 5 kali sehari semalam. Kita telah membahas tentang waktu kemarin. Waktu sholat dari mulai waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ikhwati rahimakumullah, yang berikutnya ada hal yang membedakan pelaksanaan sholat wajib dengan sholat yang mandub atau sholat sunnah sering kita sebutkan. Apa perbedaannya? Sholat wajib itu dilakukan, pertama, cara memberitahu waktu sholat wajib itu telah masuk, yaitu dengan azan. Kemudian ketika siap kita akan melaksanakan sholat wajib itu, maka kita melakukan iqamah. Nah, ini yang membedakan antara sholat wajib dengan sholat mandub atau sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu ketika datang waktunya maka dikumandangkan azan. Kemudian ketika kita akan melaksanakannya, siap melaksanakannya, maka kita akan mengumandangkan iqamah. Berbeda dengan sholat yang lainnya atau sholat yang hukumnya tidak wajib, mandub
itu tidak mesti menunggu azan atau tidak harus azan dan juga tidak iqamah. Seperti hanya misalkan sholat duha, waktu masuk sholat duha atau ketika masuk waktu pelaksanaan sholat duha, maka tidak ada syariat iqamah atau azan. Ketika akan melaksanakannya pun tidak mesti atau tidak iqamah. Sholat tahajud, ketika masuk waktu sholat tahajud, maka kita tidak iqamah, tidak azan juga. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, ketika masuk waktunya tidak azan dan tidak iqamah. Nah, yang membedakan antara sholat yang fardu atau wajib dengan sholat yang mandub itu adalah pelaksanaan atau adanya azan dan iqamah. Ikhwati rahimakumullah, apa yang disebut dengan azan? Kita ambil salah satu makna dari azan itu adalah, yang disebut dengan azan itu adalah i'lamu biwaqti sholat, pemberitahuan akan datangnya atau masuknya waktu sholat, bi alfadin mahsusatin, dengan lafaz yang khusus. Ikhwati rahimakumullah, termasuk juga al-iqamah, ya. Pemberitahuan pelaksanaan sholat dengan lafaz yang khusus. Seperti halnya yang kita ketahui dalam sebuah hadis yang dicantumkan dalam Musnad Ahmad dan juga Sunan Al-Baihaqi, bisa kita lihat. Diterima hadis ini dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdirrahim. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Kata beliau, lama ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan untuk ayyadriba bin naqus yajma'a li sholatin nas, yaitu untuk memukul naqus. Naqus itu merupakan suatu alat yang menyerupai genderang, atau lonceng. Nah, kemudian wa lahu karihun limuwafaqati, padahal Rasulullah tidak senang dengan hal itu. Waktu itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat bagaimana cara agar kita bisa memberitahu kepada kaum muslimin telah datang waktu sholat. Maka ada yang mengusulkan bagaimana kalau memukul naqus, yaitu sebuah alat yang seperti genderang, atau kalau sekarang lebih pasnya disebut lonceng begitu ya. Lonceng orang Nasrani untuk memberitahu telah datang waktu sholat. Padahal Rasulullah sendiri itu tidak menyukainya. Dalam beberapa riwayat itu dijelaskan bahwa para sahabat ada yang mengusulkan sebelum memukul naqus itu, ada yang mengusulkan bagaimana kalau menyalakan api di atas bukit. Ketika api dinyalakan di atas bukit supaya terlihat oleh semua orang bahwa telah masuk waktu sholat. Tapi itu seperti orang Majusi. Ada yang mengusulkan untuk meniup trompet, tapi itu seperti orang Yahudi. Ada juga yang mengusulkan memukul lonceng naqus itu. Nah, ikhwati rahimakumullah, Rasulullah dengan berbagai usulan dari para sahabat itu akhirnya memutuskan awalnya yaitu memukul naqus untuk memberitahu waktu sholat telah tiba. Padahal Rasul sendiri tidak menyenangi hal itu. Maka Abdullah bin Zaid di suatu malam beliau bermimpi ada seorang laki-laki yang berpakaian warna hijau sedang memegang naqus. Lalu dalam mimpinya itu Abdullah bin Zaid menanyakan kepada orang tersebut, "Hai fulan, maukah engkau untuk menjual naqus itu kepadaku?" Maka orang tersebut yang ditawar
nakusnya oleh Abdullah bin Zaid itu berbalik bertanya kepada Abdullah bin Zaid, untuk apa kau mau membeli nakus ini? Maka dalam mimpinya Abdullah bin Zaid mengatakan, aku akan mempergunakan nakus itu untuk memberitahu kepada halayak ramai atau kepada orang-orang muslim bahwa waktu sholat telah tiba. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka dalam mimpinya itu orang tersebut yang ditanya oleh Abdullah bin Zaid itu justru menjawab hal yang sampai saat ini itu dijadikan sebagai syariat pelaksanaan atau lafaz azan. Dalam hadis ini pun disampaikan seperti itu. Nah, ikhwati rahimakumullah, lalu orang itu menjawab, kalau engkau ingin memberitahu waktu sholat, maka lebih baik kau ucapkan lafaz-lafaz ini. Maka orang tersebut mengucapkan lafaz-lafaz apa yang harus diucapkan oleh Abdullah bin Zaid ketika akan memberitahu waktu sholat, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ikhwati rahimakumullah, ketika Abdullah bin Zaid itu terbangun dari tidurnya, maka lekas-lekas beliau menyampaikan hal tersebut. Apa yang tadi disampaikan oleh seseorang di dalam mimpinya itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berkata kepada Rasulullah dan menyampaikan hal itu. Apa? Jika kita akan memberitahu datangnya waktu sholat, maka ucapkanlah lafaz-lafaz itu. Apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Zaid ketika mendengar hasil dari mimpinya itu, maka kata Rasulullah, inna hadhihi la ru'ya haqqan insyaallah summa amara bi ta'zim. Mudah-mudahan itu adalah mimpi yang benar, kata Rasulullah. Maka tentu saja Rasulullah menyampaikan insya Allah, dengan izin Allah, summa amara bi ta'zim, maka memerintahkan untuk azan. Nah, sejak saat itu ikhwati rahimakumullah, maka lafaz adzan yang digunakan untuk apa? Untuk memberitahu waktu sholat adalah lafaz-lafaz itu, seperti halnya yang terdengar sampai saat ini. Allahu Akbar dilakukan 4 kali, kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian diakhiri dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan yang paling terakhirnya adalah lafaz tahlil 1 kali, la ilaha illallah. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka inilah hadis yang menjelaskan salah satunya berkenaan dengan sunnah Nabi yang berupa takrir atau persetujuan Nabi terhadap apa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh sahabat. Kan itu sudah kita kenal ya bersama-sama, bahwa sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Nah, ini termasuk yang takririyah, sunnah yang berasal dari penetapan persetujuan Nabi terhadap apa yang disampaikan oleh para sahabat. Nah, lafaz adzan ini sudah tidak asing bagi kita semuanya, tapi berkembang dan lain sebagainya. Maka perlu kita cermati dan perhatikan lafaz pengucapan dari lafaz-lafaz azan itu. Ikhwati rahimakumullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk azan. Yang pertama kali diperintah adalah sahabat Bilal bin Rabah. Terkenal
sampai saat ini bahkan ada yang ada yang memiliki ijazah, yaitu syahadah, tanda bukti bahwa orang tersebut lafaz azannya itu bersambung sanadnya kepada Bilal bin Rabah dalam hal lagamnya atau iramanya. Ikhwati rahimakumullah. Di zaman Rasulullah ada dua orang yang menjadi muazin, yaitu Bilal bin Rabah yang pertama, dan yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Nah, ikhwati rahimakumullah, tentu arti dari lafaz adzan ini telah kita sama-sama ketahui. Maka ketika ada orang yang akan melantunkan azan ini, coba untuk diperhatikan lafaznya. Jadi walaupun dilihat dari segi kaidah tajwidnya itu tentu saja lebih dari aturan pengucapan tajwid. Misalkan terutama di akhirnya yang paling panjang kan di akhirnya itu kalau diukur dengan ilmu tajwid itu mana ada disukun begitu. Tapi seringkali kan terlalu panjang. Mana ada disukun itu kan panjangnya hanya sampai 6 harokat saja atau 3 alif. Kalau di kita sesuai dengan iramanya bisa lebih panjang. Bahkan pengucapan lafaz Allah itu pun bisa lebih dari yang seharusnya kalau diukur dengan ilmu tajwid. Ya, misalkan salah satu lagamnya yang lebih dari 2 harokat pengucapan lafaz Allah itu misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misalkan ya, itu kan lebih dari dua harokat atau 1 alif. Bagaimana? Nah, ikhwati rahimakumullah, tentu saja itu tidak akan merubah makna jika memang yang seharusnya panjang dibaca panjang walaupun memang lebih dari apa yang seharusnya. Tapi kalau yang harusnya dibaca panjang menjadi pendek, nah ini yang akan merubah makna begitu. Ini yang harus diperhatikan. Misalkan ya di kita sering ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, lafaz panjangnya kurang begitu. Atau misalkan di tasyahud misalkan ada yang sering, mohon maaf, ini pengucapan lafaz tasyahud ketika azan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang sering itu salah pengucapannya. Ya, maksudnya mungkin baik ya. Kalau diukur dengan tajwid itu salah tentu saja. Contoh misalkan asyhadu alla ilaha, asyhadu alla ilaha. Dengan kata asyhadu alla ilaha berarti la-nya tidak panjang. Kalau la-nya tidak panjang itu nanti bisa menjadi lam taukid, artinya la ilaha. Aku bersaksi bahwa benar-benar ilaha, ada Tuhan illallah, kecuali Allah itu kan sangat fatal sekali ya. Makanya harus diperhatikan. Lafaz adanya silahkan ya, iramanya itu berbeda-beda ya, tapi harus diperhatikan panjang pendeknya mana lafaznya yang sesuai cara pengucapan yang baik dan benarnya. Nah, itu yang harus jadi perhatian kita. Kalau takbir tentu saja yang dibaca panjangnya lafzul jalalahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian tasyahudnya asyhadu an. Nah, ini kan kalau diukur dengan ilmu tajwid, asyhadu an la ilaha itu yang betulnya. Maka kalau menggunakan ilmu tajwid kan tidak boleh asyhadu an, tidak boleh ditahan. Atau ada juga yang mempertanyakan boleh tidak kalau lafaz ini diucapkan dengan tidak memperhatikan kaidah tajwidnya begitu. Ya, contoh misalkan an la itu kan kalau
kalau di ilmu tajwid disebutnya idgham bila gunnah, tidak boleh ditahan lama. Boleh tidak kalau misalkan asyhadu an la itu tidak menjadi masalah. Nah, ikhwati rahimakumullah, tapi mana yang harus panjang, mana yang harus pendek? Yang seharusnya asyhadu an la, la-nya panjang. Kalau diukur dengan ilmu tajwid nantinya kan menjadi majaiz munfasil. La ilaha. Itu ada mad tabi'i menghadapi hamzah yang berbaris kasroh. La ilaha. Asyhadu, aku bersaksi, an bahwa la tiada ilaha Tuhan illallah kecuali Allah. Harusnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau salah pengucapannya asyhadu an la ilaha. Asyhadu, aku bersaksi, an bahwa la ilaha, benar-benar Tuhan itu illallah kecuali Allah. Wah, itu sangat-sangat fatal sekali artinya. Maka harus diperhatikan ya. Jadi tekengeng lamun aya azan teh asyhadu an la ilaha illallah, tapi harus asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu baru benar. Kemudian di lafaz tasyahud yang kedua asyhadu anna, itu kalau menggunakan ilmu tajwid harus gunnah ya, ditahan terlebih dahulu. Asyhadu anna Muhammad, di huruf mimnya pada lafaz Muhammad itu terdapat syiddah atau tasydid ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, misalkan ya, ikhwati mah tentu saja lafaznya lebih bagus ya. Nah, ikhwati mah rahimakumullah, perhatikan lafaz itu. Asyhadu, aku bersaksi, anna, bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Kemudian hayya 'alas shalah ya. Ini pun juga sering terjadi kesalahan karena ada yang mengucapkan kalimat azan ini, lafaz azan ini adalah hayya 'alas shalah. Nah, betul. Hayya 'alas shalah ya. Itu ada syiddahnya juga. Hayya 'alas shalah. Nah, begitu. Atau tidak boleh yang justru yang panjangnya itu kata hayyanya. Hayya. Nah, itu kan tidak boleh ya. Nah, ikhwati rahimakumullah, harusnya hayya artinya mari 'alas shalah, melaksanakan, menunaikan sholat. 2 kali tentu saja. Kemudian hayya 'alal falah, dan itu yang sering terjadi kesalahannya ketika mengucapkan falahnya. Itu sering ada di huruf lamnya seperti ada tasdidnya ya. Hayya 'alal falah, kan itu artinya sangat berbeda ya. Hayya, mari, 'alal falah, kalau ditasdid tentu saja artinya adalah petani ya. Itu tidak boleh. Maka kita mengucapkan dengan baik dan benar. Hayya 'alal falah, panjangnya adalah huruf la ya. Hayya 'alal falah, nah, itu yang sering panjangnya di akhirnya. Kemudian diakhiri dengan Allahu akbar, Allahu akbar, dan yang paling terakhir la ilaha illallah, kalimat tahlil. Khotimah rahimakumullah, itu lafaz azan yang menjadi syariat bagi kita semuanya. Bagaimana cara memberitahu waktu sholat telah tiba. Ada keistimewaan tersendiri ya di hadis itu berkenaan dengan orang yang menjadi muazin, orang yang mengumandangkan azan. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang menjadi muazin memberitahu waktu sholat telah tiba, maka nanti di akhirat orang tersebut akan menjadi orang yang panjang lehernya. Apa maksudnya panjang lehernya? Itu adalah orang yang paling jelas ketika bisa melihat Allah. Maka berbahagialah
orang yang menjadi muazin. Bukan yang udah ngora ulah elek gogola tentunya. Sampai ajar-ajar anu leresnya. Apalagi yang muda-muda dan yang tua pun tidak boleh kalah, gitu maksudnya. Harus fastabiqul khairat. Silakan di suatu masjid misalkan ada beberapa orang muazin, silakan bergiliran, boleh, silakan. Ketika zuhur siapa, asar siapa, maghrib siapa, isya siapa, subuh siapa, silakan bergiliran, boleh. Siapapun itu istimewa. Orang yang menjadi muazin itu salah satu keistimewaannya adalah dia bisa melihat Allah nanti di yaumil akhir seperti hanya kita di dunia bisa melihat bulan purnama. Nah, ikhwati rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah iqamah. Iqamah itu tentu saja kalau kita lihat dari artinya aqama yuqimu iqamatan. Dari segi bahasanya yaitu mendirikan. Artinya apa? Dilihat dari segi bahasa, iqamah itu dikumandangkan ketika posisi kita sudah siap melaksanakan sholat. Nah, bisa kita lihat ya, salah satunya adalah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya yang diterima dari sahabat Anas bin Malik. Beliau menyampaikan bahwa umiro Bilal ayyashfa'al adzana. Kata Anas, Bilal itu diperintahkan oleh siapa? Tentu saja oleh Rasulullah SAW. Diperintahkan untuk apa? Ayyashfa'al adzana, untuk menggenapkan bilangan lafaz azan itu. Seperti halnya tadi kita telah ketahui, takbir di awal jumlahnya 4 kali. Kemudian tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali genap. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali genap. Hayya 'alas shalah 2 kali genap. Hayya 'alal falah 2 kali. Artinya genap juga. Kemudian takbir 2 kali genap juga dia. Kecuali kalimat la ilaha illallah. Itu saja yang ganjil di lafaz azan. Karena apa? Karena sesuai apa yang tadi dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid dan itu diperintahkan oleh Rasul. Tapi wa yutirul iqamata, kecuali dan Bilal itu diperintahkan oleh Rasulullah itu mewitirkan lafaz iqamah gitu. Ilal iqamata, kecuali lafaz iqamah, yaitu yang dimaksud dengan lafaz iqamah adalah qad qamatis shalah. Jadi Bilal itu diperintahkan kalau lafaz azan itu genap, kalau lafaz iqamah itu ganjil, kecuali lafaz iqamah itu sendiri yaitu qad qamatis shalah. Nah, ikhwati rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Huzaimah, Abu Dawud dan lain sebagainya, ini dari sahabat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Innama kana al-adzanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bahwa azan pada masa Nabi itu marrataini 2 kali. Wal iqamatu marratan. Tapi iqamah itu 1 kali. Ghairu annahu yaqulu qad qamatis shalah, kecuali kalimat qad qamatis shalah. Wa kunna idza sami'na iqamata, maka ketika kami mendengar lafaz iqamah, natawaddau summa kharajna ila shalah, maka kami berwudu lalu keluar untuk shalat. Nah, ikhwati rahimakumullah, kalau sepintas melihat hadis ini, sahabat itu terkesan telat begitu. Kenapa terkesan telat seperti itu? Banyak sahabat yang disebutkan wa kunna natawaddu
Kami lalu berwudu, kemudian kharajna ila sholat, kemudian keluar dari rumah untuk sholat. Lamun tos koman, karek keluar atau talaknya gitu banyak. Nah, ikhwati rahimakumullah, ini menjadi tanda khususnya dari hadis ini bahwa iqamat itu dikumandangkan, dibacakan ketika sholat sudah siap untuk dilaksanakan. Jadi mohon maaf, itu mas bukan berarti tertinggal sholat berjamaah. Tapi yang paling penting keterkaitan hadis ini dengan azan dan iqamah adalah bahwa azan itu lafadznya dikumandangkan dua kali. Kalau iqamah satu kali. Kecuali qad qamatis shalah. Yang diartikan oleh kita semuanya bahwa qad qamatis shalah, sungguh salat itu akan didirikan. Kenapa lafadznya qoma? Berarti sudah. Artinya bahwa qad qamatis shalah, sungguh salat itu telah didirikan. Masa iqamat itu dibacakan setelah salat? Maksudnya adalah sungguh salat itu benar-benar akan segera dilakukan begitu. Nah, ikhwati rahimakumullah, dari hadis ini kita sama-sama mengetahui terkhusus untuk lafaz iqamat, maka disyariatkan berdasarkan hadis ini lafaznya witir ya. Jadi di awal kalau kita qomat, maka lafaznya adalah Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali kalimat qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ikhwati rahimakumullah, itu yang membedakan antara azan dengan iqamah. Dan kedua hal ini, azan dan iqamat adalah pembeda pelaksanaan sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah mah tidak mesti nunggu azan ya. Kalau misalkan sholat duha langsung saja, kemudian sholat tahiyatul masjid langsung saja ketika masuk masjid, tidak mesti menunggu azan. Dan tidak juga dilakukan dengan iqamah. Nah, kemudian yang berikutnya, berdasarkan hadis-hadis yang telah disampaikan barusan, bahwa ini yang membedakan lafaz azan dan iqamah, yaitu lafaz iqamah dibacakan dengan maratan atau diperintahkan kepada Bilal, seperti halnya yang disampaikan oleh sahabat Anas, bahwa Bilal itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengganjilkan lafaz iqamah. Jadi cukup satu kali saja, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kecuali qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ikhwati rahimakumullah, yang berikutnya di zaman Rasulullah pun terkhusus dalam perihal azan, lafaz azan itu ada taswibnya. Taswib itu adalah tambahan di azan itu setelah lafaz hayya 'alal falah. Apa tambahannya? Yaitu as-sholatu khairum minan naum. Itu lafaz taswib yang dimaksud. Apakah itu benar? Benar. Nah, seperti halnya yang disampaikan ini ya, bisa kita lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Ini dari sahabat Ibnu Mas'ud ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yamna'anna ahadukum azana Bilal min sahurihi. Janganlah sampai melarang atau menahan apa yang tidak boleh dijadikan atau menahan itu bagi seseorang di antara kalian, yaitu azannya Bilal. Jadi kalau azan yang dikumandangkan oleh Bilal itu jangan jadi penahan atau penghalang salah seorang di antara kalian dari apanya? Min sahurihi, dari sahurnya. Jadi kalau Bilal azan, jangan sampai seseorang itu tertahan dari sahurnya. Artinya apa? Silahkan sahur. Artinya hadis ini menjelaskan bahwa ketika Bilal azan itu bukan azan subuh. Karena kalau sudah azan subuh
Tidak mulai sahur, waktunya sudah mulai untuk sahur. Haram artinya untuk makan dan minum. Nah, ikhwati rahimakumullah. Fa innahu yu'adzinu, karena sesungguhnya Bilal itu azan, au qala yunadi bilailin liyarji'a qaimukum wa yuqidhu naimakum, karena Bilal itu ketika mengumandangkan azan itu menyeru untuk apa? Untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Untuk apa? Melaksanakan sholat malam. Kalau di kita sedang disebut azan awal. Jadi Bilal itu di waktu di waktu senja begitu ya, mengumandangkan azan itu bukan azan subuh, tapi azan awal. Dan ketika azan yang dikumandangkan oleh Bilal itu menyuruh kepada orang-orang yang sedang terlelap tidur, ya, yaitu untuk bangun sholat malam, sholat tahajud. Dan juga misalkan di hadis yang lain Sunan An-Nasai ya, bisa kita lihat dari sahabat Abi Mahzurah, kata beliau, kuntu u'adzinu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu aqulu fi adzanil fajri, dan aku mengucapkan ketika azan di waktu fajar, yaitu terbit fajar, ya. Al-awwal hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian beliau menyampaikan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Nah, ikhwati rahimakumullah, jika melihat hadis ini, kenapa kalau Abi Mahzurah itu azan sholat fajar atau sholat subuh? Karena kemarin kita telah bahas waktu subuh itu tiba ketika terbit fajar. Abu Mahzurah itu mengumandangkan di azan subuhnya menambah taswib, yaitu as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Ternyata ini ada penjelasannya. Hadis Abu Mahzurah itu yang dijadikan dalil, dalam sanadnya ada orang yang bernama Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Abi Mahzurah dan Al-Haris ibnu Uwaid. Maka rawi yang pertama itu ghair ma'ruf, tidak dikenal. Maka ada rawi yang tidak dikenal di dalamnya, dan ini kalau ditinjau dari segi ilmu hadis maka gugur sanadnya. Gugur sanadnya artinya hadis yang barusan yaitu dari Abi Mahzurah, sanadnya itu lemah. Berarti hadisnya tidak diterima. Tuh. Jadi taswib ketika azan subuh ada hadisnya, tapi lemah hadisnya. Kenapa? Jadi di hadis yang berikutnya ini dijelaskan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, kata beliau, sabdanya, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal itu azan pada waktu malam, maka fakulu washrabu, ketika Bilal azan maka makanlah dan minumlah. Tadi ya, seperti atau senada dengan hadis yang tadi disampaikan dari Ibnu Mas'ud, kalau Bilal azan jangan terhalang salah seorang di antara kalian dari melaksanakan sahur. Hadis ini yang diterima dari Abdullah bin Umar menjelaskan, kata Rasulullah, kalau Bilal azan maka makanlah dan sahur atau dan minumlah. Hatta tasma'u adzana bani Ummi Maktum, sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang muazin yang menyebut. Nah, kenapa disampaikan seperti itu? Karena azan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah sholat subuh.
melaksanakan sholat subuh. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka ini menjadi penjelas bagi kita semuanya. Di sini dijelaskan ya bagi kita semuanya bahwa Abdullah bin Ummi Maktum itu ketika azan beliau tidak menambahkan lafaz taswib as-sholatu khairum minan naum setelah panggilan di azannya itu hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat, tidak menambahkan itu. Kalau Bilal bin Rabah menambahkan lafaz taswib as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum setelah lafaz hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi jelaslah bagi kita semuanya taswib tambahan lafaz as-sholatu khairum minan naum itu dikumandangkan ketika azan setelah bacaan atau lafaz hayya 'alal falah itu ketika azan malam, atau sering dikenal ya di antara kita disebut dengan azan awal, yang tujuannya membangunkan orang-orang untuk melaksanakan sholat malam, membangunkan orang-orang untuk melaksanakan sahur, ya, makan dan minum persiapan untuk melaksanakan ibadah sahur. Nah, ini yang dapat kita pegang dari riwayat-riwayat ini. Walaupun tadi disampaikan ada hadis yang menjelaskan tentang taswib as-sholatu khairum minan naum di azan sholat fajar, yaitu Abu Maghzurah, ternyata hadisnya lemah, tidak bisa dipakai, tidak dijadikan sebagai sunnah. Tentu saja, karena kalau hadis lemah itu diragukan dari Rasulullah SAW datangnya, tentu saja. Nah, ikhwati rahimakumullah, bagi kita yang akan melaksanakan sholat wajib atau ketika datang waktu sholat wajib, maka beritahukan orang-orang bahwa waktu sholat telah tiba dengan cara azan. Azan di 5 waktu sholat itu silakan dikumandangkan, terkhusus untuk sholat subuh itu jangan sampai ada perbedaan dengan yang lain, karena sama semua lafaz azan di 5 waktu sholat. Yang berbeda itu adalah lafaz azan ketika membangunkan orang di waktu sahur, ya, atau di waktu malam untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, yaitu ada tambahan taswib as-sholatu khairum minan naum. Nah, setelah selesai kita kalau ada yang sholat rawatib misalnya di waktu subuh, kemudian di waktu sholat zuhur ada rawatib, maka sholat sunat dulu, tidak mesti iqamah. Nah, ketika akan melaksanakan sholat wajibnya, ketika kalau nanti misalkan kita sholat berjamaah, jamaahnya sudah siap, safnya sudah tersusun rapi, imam sudah ada di depan, berarti sudah siap sholat wajib itu dilaksanakan, maka kumandangkanlah iqamah. Seperti tadi yang tadi bahas bahwa lafaz adzan itu dengan bilangan yang genap. Kalau lafaz iqamah bilangannya ganjil 1 kali, marotan. Allahu Akbar. Di awal terutama ini yang sering berbeda itu, misalkan ada yang lafaz iqamah itu 2 kali di awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ternyata lafaz iqamah itu diperintahkan oleh Rasulullah itu marotan 1 kali, ilal iqamah, kecuali lafaz qad qamatis shalah. Ikhwati rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya bagi kita semua, bisa lebih meyakinkan, meneguhkan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa lebih menambah khusyuan kita, karena dengan ilmu saja ibadah kita bisa lebih berkualitas. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan salah kata yang tersampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.